Hey, halo semuanya, kembali channel Full Text Eternity. Akhirnya, teman-teman, kita kembali lagi untuk membahas serial Ultraman Omega. Dan langsung teman, kita akan bahas 4 episode sekaligus ya teman ya. Dari episode 9 sampai episode 12 ya teman ya. Kalau untuk episode 13 katanya ada info ini ya. Si siapa? Kosei itu nanti diminta kejelasannya kan soal kaiju yang dia punya. Ya, lebih tepatnya di episode yang 12 itu nanti kita bahas ya teman, kenapa si Kosei itu sampai diinterogasi sama si Mbak Ayu ya teman ya. Jadi episode 9 ini jujur ya, kenapa saya nggak bahas waktu perilisannya ya teman ya. Lihat ceritanya kok kayak Jurassic Park sekali ya teman ya. Mungkin dari ambisi karakternya atau bagaimana untuk membuka taman kaiju ya kan ya. Jadi ini juga apa ya, bagaimana dinamika karakternya kan ini lagi terjaga ya teman ya, karena si Kosei sama si Sorato ini ya udah bestie lah ya teman, kadang juga kan begini ya teman ya. Jadi mereka juga langsung ke tempat si Kaninari itu ya teman ya, ke tempat kajian berhibernasi itu. Tapi dan juga si Mbak Ayu ya teman ya, yang juga lagi memberikan suatu akses lah teman ya untuk mengecek itu, tapi ya nggak diizinin gitu ya. Nah, tiba-tiba Sorato ngide nih teman ya, karena mereka kan mau coba masuk ya teman, tapi nggak ada satpamnya, terus bikinlah alih ya teman ya, penghalihan dengan seperti ini ya teman ya. Jadi pas sudah masuk, ketahuan juga ya sama satpam yang ada di sana. Tapi mereka juga diberi akses ya teman sama direktur utamanya di sini, yaitu si Pak Kaninari ini. Jadi ya intinya Pak Kaninari ini tuh apa ya, mungkin mau coba membuka usaha ya teman ya, atau mungkin ada persaingan perusahaan juga ya teman ya. Jadi mereka juga mau ciptakan taman kaiju ini, dalam artian ya satu kaiju yang udah dikasih akses hibernasi ini ya, itu kan mereka artinya isolasi dari luar ya teman ya. Jadi dari situ juga kan Kaninari Corporation ini tuh salah satu aset bisnis yang cukup kaya ya teman ya. Jadi dari sinilah kita lihat bagaimana untuk kaiju ini tuh ya mereka pelihara ibaratnya ya untuk bisnis, ya lebih tepatnya untuk dapetin uang lah ya gitu ya. Nah, habis negosiasi dengan si Mbak Ayu ini ya teman, karena ibaratnya ya persaingan bisnis nih kadang ya harus membutuhkan suatu usaha ya, ataupun tenaga kerja gitu ya. Jadi di sini juga mohon banget ya teman ya. Dan juga waktu itu kan Kosei sempat lihat ya teman, ada poster yang itu kan tulisannya tuh Taman Kaiju Kaninari. Jadi itu juga udah pasti ada pertentangan lah ya teman, kalau misalkan Kosei juga nganggapnya kaiju itu berbahaya, jelas ya. Tapi kalau untuk si Kaninari ini itu nganggapnya kaiju itu adalah bagian dari bisnisnya dia. Ya maksudnya juga untuk bagian uang ya teman ya. Itu sebenarnya episode yang ini juga tayangnya sama lah teman di episode 27-28 nya Goshuger ya. Tentang apa? Tentang uang ya. Maksudnya ini sebenarnya episode 27 sih ya. Kalau 28 tuh beda lagi teman ya case-nya. Yang jelas kalau untuk si Kaninari ini tuh ya mau ciptakan perusahaan ini ya untuk melakukan ya apa ya, untuk mewujudkan taman ini bukan cuma uang aja ya teman, tapi juga di sini melihat bagaimana untuk aliran bisnisnya itu juga bakalan kemana ya teman. Jadi dia katanya mau gaji berkali lipat lah ya kan ke Mbak Ayu ini ya. Mungkin kalau saya juga mikirnya kenapa Mbak Ayu tuh ambil begitu ya, mungkin bukan karena dia tuh mau aja ya kan dijadiin bawahannya si Kaninari, karena dia juga di sini kan mau tahu juga gitu ya soal kaiju ini, karena kan dia mau kasih tahu ke Sorato juga gitu, yang sampai saat ini pun juga kan masih belum ketahuan ya teman, ini tuh si Sorato tuh hubungannya dengan kaiju, dengan Ultraman kan belum tahu ya teman ya. Jadi si Ayu juga berusaha untuk melihat nih kan ya, untuk skill penelitian dari kaijunya itu ya teman, sampai juga sini Sorato juga melihat wawancaranya ya teman, lagi-lagi tentang uang ya. Nih kita skip aja ya teman ya. Intinya si Mbak Ayu ini udah tahu ya teman, untuk kaiju ini tuh ya kaiju laut, dan itu juga udah dari ribuan tahun lalu ya teman ya. Sorato juga nyadar ya teman kalau itu adalah kaiju Gubila ya teman ya. Dan ibaratnya Gubila ini juga kan punya triknya juga ya teman ya, menunggu semua orang tuh datang ya teman. Dan tepat di press conference ini teman ya, itu Pak Kaninari juga seperti meresmikan ya teman untuk taman kaiju ini itu udah rapi-rapi ya teman ya. Ujung-ujungnya bangkit juga ya teman ya si kaiju Gubila ini, dan langsung aja teman di
atasi ya teman sama si Sorato menjadi Ultraman Omega. Dan juga di sini ya untuk semuanya jadi kocar-kacir ya teman ya. Jadi mereka juga berusaha untuk menyelamatkan diri ya kan ya. Si apa namanya, Toraigaron juga ikut membantu ya kan. Tapi lucunya ada ya temennya, scene tuh dia kayak apa, suruh maju maju gitu. Jadi interaksi Trigaron sama Omega ini masih lumayan ya temennya, karena si Trigaron ini kan juga kayak wujudnya kan kecil gini ya teman, tapi ya tetap lucu juga ya. Nah untuk skill dari si Gwila ini tuh bisa bilang ya melemahkan musuhnya ya teman ya, karena di sini tuh dia kayak kasih hujan, entah hujan yang efeknya entah buat apa ya teman ya. Dan untuk aja juga di sini berhasil diatasi ya teman, dan langsung dikalahkan ya si Gwila ini dengan gampang. Nah lanjut teman, untuk episode ke-10 ini kita melihat ada reporter ya teman, yang ini namanya Arakawa Maki. Jadi dia juga adalah reporter yang mendapatkan berita-berita terkini ya teman. Nah episode ini sebenarnya juga lebih ke arah bagian liputannya ini ya teman ya, tapi sebenarnya ini juga lebih ke bagian trigger untuk apa ya, untuk memberitahu ya teman, ini tuh mereka nih ada hubungan ini loh ya kan, hubungan spesial. Si Sorato sama Kosei ini dia tuh tahu betul nih soal kaiju, soal bagaimana wujudnya, hibernasinya, dan bagaimana ya teman proses-prosesnya gitu ya. Jadi intinya juga di sini kan katanya rekan kerja si Mbak Ayu ya teman ya. Jadi si Ayu dan juga si Maki ini juga berusaha untuk melihat ya teman, untuk apa namanya, perkembangan kaiju seperti apa ya teman. Tapi kalau si Maki ini dia udah wawancara ke sana kemari ya teman, ke beberapa orang juga. Tapi dia lihat si Sorato dan Kosei ini agak lain ya teman ya. Dia punya spesial nih di sini. Jadi ini kan Kosei ibaratnya berusaha untuk nyapu ya teman ya. Maksudnya biar nggak takut ketahuan juga gitu ya, takut kenapa-napa kan si Sorato ini. Soratonya tiba-tiba nyeletuk ya teman ya, mau langsung minta jabat tangan ya teman, atau kerjasama ya teman ya, karena di sini kan dia kan masih amnesia ya teman, maksudnya mungkin dia nggak tahu gitu ya kalau misalkan untuk si Sorato ini dia seperti alien ya teman ya, dan juga Ultraman. Jadi di sini juga ya lagi diwawancara ya teman, lagi kerja diwawancara gitu ya. Ini sampai berpose lagi ya si Sorato, terus juga sampai anuin barang juga diwawancara gitu ya, lagi makan juga diwawancara, terus sampai si Kosei-nya lagi di toilet pun diwawancara juga gitu ya. Nah habis itu juga ditanya-tanya lah kayaknya si Kosei tentang si Sorato ya temennya, bagaimana dia tuh bisa amnesia gitu ya, sedangkan Sorato juga ya masih begitu ya temen. Terus juga tiba-tiba ada penyerangan kaiju ya teman di suatu tempat ya kan, si Kosei-nya malah apa ya, seperti kayak di ikutin terus ya teman sama Sorato juga ya teman, ini kayak di wawancara terus ya kan. Terus juga mau pakai mobilnya bosnya si Kosei, tiba-tiba si Maki udah datang sama mobil, kayaknya ini mobil bosnya ya teman ya, entah relasi bos sama si Maki ini entah seperti apa ya. Dan kocaknya di sini si Sorato itu mau langsung berubah ya teman, karena maksudnya kan biar lebih cepat gitu ya ke lokasi. Dia juga nggak tahu ya temannya kalau misalkan si Maki ini ya lagi nge-report mereka ya temannya. Jadi kalau misalkan dia berubah pun ya itu kan jadi ketahuan ya temannya. Jadi di sini juga langsung ketik TKP teman, naik mobil ya kan ya, dan juga berusaha langsung berubah ya teman. Dan untung aja ini hampir ketahuan ya temannya. Ini betul-betul momennya tuh pas banget sebenarnya ya teman, untuk kayak dikasih tahu nih kayak wow lalu udah berpose atau gimana gitu ya, jadi langsung berubah jadi Ultraman. Nah di sini juga oh ya ini momennya ya teman ya, sebelum tadi bukan di episode 9 teman, tapi di episode 10 ya teman ya. Jadi si Toraigaron ini tuh kan disuruh ya teman untuk menuju ke dalam bawah tanah ya teman, karena kan si kajunya itu kayak ada kekuatan apinya ya teman, kayak kekuatan lava gitu. Jadi kayak disuruh masuk ya, masuk gitu ya. Jadi kayak ya kepanasan juga ya teman ya. Ujung-ujungnya ya di sini si Maki juga dapat footage-nya ya teman soal Ultraman dan juga kaiju. Ini lihat bagian konflik dari Sorato sama Kosei-nya ini ada lucu-lucunya ya temennya. Soalnya Kosei kan ini kayak nggak mau ya teman diliput ya, tahu juga lah kan sebagai teman ya kan ya, kayak mau jaga betul-betul ya kan identitasnya dari Sorato ini, tapi sambil ngomel-ngomel ya teman, ini harus ya temennya. Soalnya ngelihat si Kosei ini tuh berasa betul-betul bestie sekali ya temennya. Jadi kayak aduh aku nggak mau lo diliput sampai begitunya ya kan ya, pada
si Rota bilang kan ya, udah aku bilang itu kan terbang aja cepet gitu ya kan ya, terus ya kan ngapain juga harus gitu ya kan, kamu tahu nggak itu nanti itu terkebuka nanti semuanya panik ya kan, ditangkap pemerintah gimana nanti ya. Pokoknya lucu lah ya teman lintasnya ya, sampai dia juga sampai gitu ya, sampai betul-betul mau pandang pun lucu ya teman lihat interaksi Kosei sama Sorato ini ya teman ya. Jadi pokoknya interaksinya jadi agak sedikit renggang lah ya teman ya, tapi nggak banget ya teman, karena ini kan lagi marah-marah ya, salah ya teman ya, karena kan nggak mau diliput juga ya teman, maksudnya saling jaga ya teman, tapi tetap berusaha juga di sini untuk melihat ekspresinya agak kocak-kocak juga ya teman ya. Tapi dan ya lagi-lagi untuk Sorato Kosei juga masih berantem kan ya, jadi Ayu pun udah tahu gitu untuk apa namanya bagian mereka yang udah dari apa namanya pasang surut emosi mereka itu ya teman. Jadi kadang Soratonya yang suka bikin Kosei sebel ya teman ya. Jadi di sini juga Sorato akhirnya nggak mau perpanjang itu ya teman, karena dia juga tahu si Maki ini juga mau membantu orang ya teman ya. Jadi dia juga nggak mau nyanyain tugasnya si Maki ini ya teman ya, karena dia udah berusaha nih ya kan ya untuk cari orang yang tahu tentang kaiju ya teman ya. Dan ibaratnya semua orang yang nggak tahu daerah yang terkena kaiju tuh ya kan, jadi kayak kena dampaknya ya teman, atau mungkin jadi salah paham ya teman ya soal daerah itu dari ke tempat inilah itulah ya kan ya. Jadi si Kosei juga ya ibaratnya juga nggak beritahu si Ayu juga ya teman ya, tapi setidaknya juga si Maki kan bilangnya tuh udah tutup mulut ya teman ya. Jadi dia juga bilang gitu kaijunya ya udah ya teman ya. Jadi apapun yang terjadi Sorato juga berusaha ya teman untuk memberitahu itu ya kan. Jadi Kosei mungkin ya emang cukup takut lah ya teman, karena sebagai bestinya dia kayaknya mau menjaga Sorato sampai tidak ketahuan ya kan. Tapi Soratonya juga ingin memberikan yang terbaik kan kepada si Maki ya teman ya. Jadi untungnya teman di sini si Soratonya juga berubah ya teman di tempat yang aman, dan juga langsung untuk berubah ya teman. Tapi di sini malah Mido Kaijuna yang kayak berebutan mau ikut berubah apa menjadi armornya si Omega ya teman ya. Tapi itu juga teman dipakailah untuk armor Regines ya teman ya, yang juga di sini langsung dikalahkan teman dengan kekuatan Regines yang sangat kuat ya teman. Dan akhirnya sudah selesai ya teman untuk perdebatan ini, dan juga di sini semuanya udah direkap ya teman ke dalam manuskrip ini ya teman, atau untuk ya jurnal Ultraman-nya ini ya teman. Bahkan tuh ya bagian handphonenya aja sampai ada di Ultraman ya teman. Kita lanjut ke episode 11 teman, di mana di sini ya Omega sedang menghadapi kaiju namanya Leodo ya teman ya. Dan juga di sini ternyata Sorato juga sempat minjem duitnya si Ayu ya teman untuk mungkin pulang pergi ya teman ya. Maksudnya untuk naik kereta. Nah, jadi untuk masalah kali ini itu adalah ya mereka sedang membentuk tim anti kaiju ya teman ya, bukan cuma untuk penelitian aja teman, tapi ini bisa juga jadi bentuk perlawanan ya teman ya, bisa juga untuk lawan kaiju dan juga pakai militer nih ya teman. Jadi ini udah masuk bagian militernya nih ya teman ya, karena seperti yang udah ada rumornya teman, nanti akan ada militernya di bagian second core ya teman, atau mungkin press second core ya teman ya, karena untuk 11, 12 ini tuh akan menjadi episode yang ada unsur militernya ya teman. Jadi di sini juga sempat ada di bagian radio ya teman, dikasih voting nih ya teman ya, berapa persen orang yang percaya ataupun suka gitu dengan kehadiran Omega ini. Jadi ada yang sekitar 49% ya kan, yaitu setuju, 37% itu kayak ya biasa aja gitu ya, atau mungkin nggak suka gitu ya, 14% itu nggak yakin ya, mungkin cuman untuk alien atau tahayul doang ya teman ya. Jadi di sini juga ya semuanya udah terungkap ya teman, untuk bagaimana warga itu responnya juga ya seperti ini ya teman ya, seperti detail kecilnya ya teman, untuk bagian voting begini atau premisnya juga ini udah dapat lah ya teman ya. Dan sesuai episode ini teman, di sini crime muncul lagi ya teman ya, dan ini juga menjadi salah satu job dari Ayu lagi nih teman ya. Ini dari episode 9 sampai 11 nih jobnya Ayu dapat terus ya teman ya. Dari sini juga dia diminta ya teman ya untuk menjadi bagian dari unitnya pertahanan yang ada di suatu gunung yaitu Gunung Ishifune ini, untuk melihat dan juga melakukan operasi besar ya teman, dalam artian di sini untuk membekukan si Grime ini ya teman, dengan cara yang menembakkan bius buatan dari si Ayu ini teman, yang maksudnya buatan dari
sampel-sampel kaiju crime ini ya teman ya. Jadi di sini juga dia udah diarahkan ya teman ke tempat yang udah dituju. Dan juga sini Kosei kan mau ikut ya teman, tapi kayaknya Sorato ngerasain hal yang nggak enak ya teman ya. Entah seperti apa ya kan, kita akan lihat sama-sama ya teman ya. Nah di sini ternyata di episode 11 ini tuh ada guest star juga ya teman ya, yaitu adalah si ini pemerannya yang si siapa? Nada ya, yang ada di Shirseta Ryu Soldier ya teman ya. Itu dia di sini jadi komandan NDF namanya, yaitu Kazuya. Dan ya sudah pasti ya teman untuk operasinya akan dijalankan ya, karena udah didapatkan juga ya teman untuk sampel biusnya ya teman ya dari si crime itu. Jadi mereka coba mau pakai obat bius itu untuk mengatasi si crime ini biar nggak jauh lebih bahaya lagi ya teman ya. Jadi di sini juga di lain sisi kan si Kosei dan juga Sorato udah di tempatnya ya teman ya, melihat si crime juga udah berjalan, tapi entah Kosei-nya lagi semangat atau gimana ya teman nyuruh si Sorato untuk langsung berubah ya teman ya. Tapi Sorato juga udah berpikiran hal yang lebih bahaya lagi ya teman ya, karena bukan cuma crime aja nih yang udah ya pikirkan ya teman ya. Jadi di sini juga parameter ini udah ngeluarin senjata biusnya ya teman, ini sekali pakai ya kan ya. Habis itu untuk kedua kalinya ini dia juga menunggu objeknya ya teman. Tapi di saat mau pakai senjata keduanya, tiba-tiba muncullah entitas terbaru ya teman, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Sorato dari tadi ya teman ya. Selain udah si crime dan juga Trigaron di situ, muncul juga teman si kaiju core pertama kita ya teman ya, yang ada di akhir-akhir ini ya, LD Chimera guys. Jadi LD Chimera ini ya yang menjadi musuh yang cukup kuatnya ya teman ya. Dan jujur dari segi bagian muka sih ya agak ya mungkin keren ya temennya, keren tapi kayak lidah kayak melet ya gitu ya. Jadi di sini juga kekuatan Nato bisa menyerap kekuatan dari kaijunya ya teman, jadi kayak bisa nambahin namen atau kekuatan baru lah ya teman ya. Kalau si Krem ini mungkin dababornya mungkin atau drillnya lah gitu ya, atau duri-durinya. Jadi di sini juga udah pasti semakin menakutkan ya teman, bahkan Grime aja sampai mundur ya teman ya, karena mungkin dia juga lihat si LD Chimera ini tuh cukup berbahaya ya dan cukup kuat gitu. Jadi di sini juga ya Trigaronnya juga sampai tak berdaya ya teman ya, karena juga di sini Kosei juga buru-buru ya tadi ya ngeluarin sampai si Sorato aja terkena damage-nya ya teman ya. Jadi di sini juga si Trigaron juga sampai KO ya teman ya. Dan juga di sini si Sorato mau nggak mau langsung berubah ya teman menjadi Ultraman Omega dan makin kewalahan ya teman, karena serangannya udah dari Crime, LD Chimera ya teman ya. Setelah itu juga ya serangan si Crime juga sampai bikin tempat base campnya jadi porak-poranda ya teman ya. Dan juga di sini kekuatan LD Chimera pun juga berhasil ya teman mendapatkan satu kaiju ya teman, yaitu si Crime. Dan juga di sini si Soratonya juga terkena damage-nya ya teman. Dan sini juga ada flashback terbaru ya temannya dari si Omega yang katanya ini ya untuk musuh yang nggak hajar si Omega ini tuh katanya beda ya temennya. Maksudnya ini seperti wujudnya sama ya temennya. Mungkin banyak bilang juga Urbana tuh kayak Z-Tone ya temennya. Yang ini juga kita udah pernah bahas ya temennya, tuh skinnya adalah si Alien Sovaras ya temennya, yang akan muncul di core kedua nanti di episode 14-15 ya temennya. Jadi katanya tuh wujudnya sedikit berbeda ya. Dan karena hal inilah si Omega sampai terkena damage yang parah ya teman. Dan ini teman untuk episode 12-nya ya teman. Jadi si Kosei juga di sini awalnya ya cukup sedih lah ya teman, dan juga merasa bersalah karena dia juga terlalu gegabah ya teman ya, dan juga terlalu buru-buru gitu untuk menyerang si kaiju-kaiju ini ya teman ya. Dan tidak menyangka kalau LD Chimera akan muncul juga di itu ya, bahkan menyerang si Trigaron sampai kalah ya teman ya. Dan juga di sini Sorato malah seperti bersalah juga ya teman ya. Maksudnya di sini mereka juga saling mengerti ya teman apa yang mereka hadapi saat ini, tapi Sorato malah buat Kosei jadi cukup kesal ya teman ya. Mungkin kesalnya bukan kayak marah lagi ya teman, tapi kayak ya butuh waktu sendiri ya teman ya. Jadi kayak berusaha untuk menghilangkan dulu karena pikirannya lagi mumet ya teman ya. Jadi dia juga sampai keluar ya kan, dan juga menuju ke tempat penelitian tadi ya teman ya. Dari sini sambil lihat teman, si Mbak Ayu juga lagi meneliti sel Chimera itu ya teman ya. Udah banyak ya teman ya, udah korbannya dari kaiju-kaiju yang dimakan oleh si Chimera ini. Dan juga di sini si Kosei juga melihat teman ke tempatnya udah hancur lebur ya teman ya, tapi tidak dengan satu orang ini ya teman ya. Jadi orang ini mungkin adalah salah satu rekan ataupun ilmuwan yang
ada di tempatnya Mbak Ayu mungkin, atau di tempatnya si apa namanya komandan perang itu mungkin ya, komandan militer itu ya teman ya. Jadi di sini juga mengajak si Kosei untuk berburu fragmen ya teman, atau sampel kaiju ya teman ya, sama juga kayak Mbak Ayu ya teman ya, walaupun juga sampai pusing ya teman ya, mikirin ini tuh dari makhluk mitologi lah ya kan ya, sampai di luar topik ya teman ya, tapi tetap ya kan pesan dari si komandannya kan itu dibutuhkan kemampuan dan semangat, tidak perlulah ya kan pentingin soal jabatan. Mantap nih ya Pak Taira ya. Jadi di sini juga ya teman, untuk si apa namanya orang ini ya teman ya, nggak tahu siapa namanya ya. Jadi mengajak si Kosei untuk mendapatkan beberapa sampel kaiju ya teman, sampai semuanya udah dapat semua, dan sambil mempertanyakan tujuan dia saat ini ya teman ya. Jadi dikasih ya nasihat lah ya teman ya, biar dia juga semakin semangat dan nggak bersedih lagi itu. Nah, karena Kosei juga udah sampai larut malam teman, di sini Sorato juga sampai nyari dia ya teman, untuk ya selain dari minta makan ya teman, tapi ya di sini berusaha juga untuk memberi cari dia lah gitu ya, kan kesian juga gitu. Nah, di sini udah dicari teman, diteliti, kayaknya dipakein mikroskop ya teman ya. Ditemukan juga di sini dia menggunakan sel Chimera ya teman ya. Di samping itu, ikan LD Chimera ternyata sempat melawan kaiju lagi ya teman, dan sampai dia menyimpan kaiju lagi ya teman ya. Yang kali ini tuh ya kaiju Darkrit ya usah namanya ya, kaiju yang beracun itu, dan juga sampai betul-betul mendapatkan 2 part lah teman. Ini jadinya kayak LD Chimera dapat armor lah ya teman ya, armor kiri kanan ya. Jadi di sini juga semakin berbahaya ya teman ya. Dan juga di sini si Ayu juga memberikan pemaparan ya teman soal si sel Chimera ini. Intinya dalam sel itu ada batasannya. Kalau misalkan itu sampai kelebihan, itu mungkin bisa menghancurkan sel-sel lainnya ya teman ya, entah dari si ada Chimera kah atau yang lainnya gitu. Nah, kalau udah dipakein injeksi untuk apa ya, bius dan juga sengatan listrik ya teman, itu jadi kelebihan memuatan ya teman ya. Maksudnya dari tubuhnya tuh mungkin bisa aja overheat atau mungkin over capacity ya teman, jadi bisa aja meledak ya. Dan masih teman, kita lihat di sini untuk operasi besarnya ya teman, di sini udah disiapin nih 2 injeksi ya teman ya, untuk si LD Chimera ini ya teman, agar yang ada di kiri kanan itu bisa overheat ya teman ya. Nah, di sini juga udah bersiap nih semuanya ya kan ya, udah dikasih obat bius yang cukup besar ya teman ya, dan udah coba diinjek pakai 2, tapi bisa cuma 1 ya teman, karena dari tepis tuh satunya ya. Nah, habis itu juga dipakein tenaga cukup besar ya kan, hampir meledak juga ya teman ya, hampir meledak maksudnya, hampir meledak yang generator listriknya itu. Dan juga di sini sampai juga LD Chimera itu mau nyerang mereka ya teman, tapi dengan cepat Omega mendapatkan mereka ya teman. Dan juga di sini kekuatan si Druidon itu hampir mencelakainya ya teman ya. Dan juga di sini dengan tekad kuat ya teman si Kosei ini untuk membantu si Sorato ya teman ya. Dari sini juga siap nih untuk menghadapi si kaiju ini ya teman ya. Dan di sini juga dengan kekuatannya ya teman ya, Sorato dan juga Kosei mampu nih untuk sinkron dengan kekuatan Rekinesa teman, dan berhasil ya mengalahkan si LD Chimera ini dengan cukup baik ya teman, sampai betul-betul tak tersisa. Namun sayang sekali teman, ini sepertinya akan menjadi momen yang cukup menarik ya teman ya, karena untuk kali ini ya si Kosei ketahuan ya teman ya, karena kekuatan itu ya kan. Jadi si Mbak Ayu tuh nengok kan di belakang, oh ternyata ya jadi si Kosei ketahuan teman dengan menggunakan kekuatan kaiju ini. Jadi sambil nanti di episode 13 ya teman ya, itu sebenarnya bukan recap sih ya, itu cuma kayak penjelasan doang ya teman. Jadi kayaknya saya nggak akan bahas ya teman, karena mungkin episode equals itu kan lebih ke bagian recap aja ya teman. Jadi untuk kedepannya ya teman, kita bahas untuk episode 14 dan ke-15 ya teman, oke? Nah, pastinya teman setelah itu selesai ya teman, karena untuk episode yang udah ini juga